saja bisa kita kreditkan dengan biaya 30 juta. Masjid, rumah selesai. Honda NMAX 45 juta kalau dikredit. Sekarang Honda di rumah 3. Honda Scoopy, Honda NMAX, Honda segala Honda. Kalau dah 3 Honda di rumah, itu kredit awak lebih kurang 100 juta. Masa korban tak bisa diansur cuma 3 juta? Kenapa dia tak mau? Bukan karena dia tak mampu, tapi karena dia tidak mau dan dia terserang penyakit titik loke. Loke episode 2. Kalau loke itu induk orang titik tu ya. Dan kiki loke itu. Kalau dia mudik ya sampai di karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Pengurus Masjid Al-Ikhlas Ujung Batu yang sama-sama kita hormati. Kemudian bersama kita hadir tokoh masyarakat Provinsi Riau, Bapak atau Al-Ustaz Adam Syafaat MA. Beliau juga termasuk pengurus Masjid Al-Ikhlas kita ini. Kemudian yang kita hormati dan juga kita banggakan selalu segenap kepengurusan gerakan salat subuh berjamaah Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Segenap pengurus masjid yang ada dalam gabungan gerakan salat subuh berjamaah yang hadir pada subuh hari ini. Alim ulama Jambi Pandai, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak kami. Insya Allah kita yang hadir subuh ini dalam agenda rutin gerakan salat subuh berjamaah, yakin dan percayalah bahwa ini akan menjadi salah satu amal terbaik kita yang akan menjadi bekal mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali di pagi ini kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat. Tidak ada kata yang lebih mulia yang keluar dari lidah mulut seorang mukmin melainkan ungkapan syukur kepada Allah. Orang yang layak bahagia di dunia ini orang yang selalu bersyukur kepada Allah.
Orang kaya kalau dia tidak bersyukur maka dia tidak akan bahagia. Orang miskin kalau dia bersyukur dipastikan dia akan bahagia. Karena bahagia bukan datang dari harta bapak dan ibu. Bahagia bukan datang dari pangkat dan jabatan. Tapi bahagia itu masuk ke dalam hati. Orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan hati yang selalu bahagia karena dia ikhlas, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Oleh karena itu, di pagi subuh ini kita awali kegiatan kita, bahkan bangun pagi kita tadi subuh. Kalimat yang pertama keluar dari mulut kita adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang dapat menolong kita nanti di yaumil mahsyar. Ternyata manusia yang sudah dijamin masuk surga, dia belum masuk surga. Kenapa? Karena menunggu umatnya. Yang sudah dijamin masuk surga, istrinya sudah dijamin masuk surga, anak-anaknya sudah dijamin masuk surga oleh Allah, sahabatnya sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Lalu kenapa dia tidak langsung masuk surga, Pak Ustaz? Karena dia ingin menolong kita umatnya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dia memberi minum di telaga Kausar, sampai dia membimbing kita untuk meniti sirah, mendoakan kita ketika kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim. Bahkan yang masuk neraka sekalipun malang tak bisa ditolak, yang masuk neraka tetap Nabi tolong, Nabi mohonkan kepada Allah agar secepatnya kita diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan dia? Salah satu adalah dengan rajin-rajin mengirimkan tanda cinta kepadanya, yaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bombong dah lama tak ke ujung batu. Sekali ke ujung batu, topik pula di Masjid Pak Adam. Kalau di Siko kami dah sering. Dulu nuzul Quran pernah, subuh dulu laporan. Alhamdulillah kami tak bisa menolak. Di WA oleh Bang Haji Joni Virgo, tolong Ustaz tanggal semole ke ujung batu. Sebelum-sebelumnya pun tak dapat Bang Haji, apa banyak kegiatan ini. Tapi setelah itu dibuatnya Iko Masjid Pak Adam semangat. Mendengar kata-kata Adam itu banyak ambo menawar. Nanti kau anam di ambo Nabi Adam kepadanya. Kumulong InsyaAllah Bang Haji, InsyaAllah. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pertemuan itu diberkahi Allah. Amin ya Rabbal. Pesta besar umat Islam itu 2 kali dalam setahun. Pertama di 1 Syawal, yang kedua 10 Zulhijjah. Jadi boleh godang 2 kali setahun. Maka itu disebut dengan Aid, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Mana yang lebih besar Idul Fitri daripada Idul Adha? Jawabannya ternyata Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Namun di masyarakat lebih membesarkan Idul Fitri ketimbang Idul Adha.
Padahal Idul Adha itu lebih besar Bapak dan Ibu. Mana buktinya Pak Ustaz? Takbiran Idul Adha itu sampai di hari tasyrik, sementara takbiran Idul Fitri hanya di pagi hari raya itu saja. Dari malam takbir sampai pagi besok itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha dari malam takbiran sampai di tanggal 13 terakhir sorenya di hari tasyrik, kita masih bertakbir setelah salat Isya. Itu besarnya Bapak Ibu. Kemudian setelah hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan puasa Syawal. Man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti Ramadan itu dengan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, fasiyamu kasiyamid dahri, dia mendapatkan pahala puasa seperti setahun. Artinya hari raya tanggal 1, tanggal 2 sudah dianjurkan berpuasa, padahal makanan sedang enak-enaknya di rumah. Awak suruh puasa, sebulan potong puasa, disuruh juga puasa. Sementara hari raya Idul Adha, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, puasa tak puasa, ada yang puasa, ada yang tidak. Paling-paling orang puasa tanggal 9. Kalau Ramadan dan tanggal 1 sampai 30. Kalau Idul Adha 10 hari, 9 hari puasa. Kemudian ternyata di hari raya, besok paginya kita diharamkan berpuasa. Namanya hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, haram berpuasa. Yang ada di rumah cuma daging kerbau, daging sapi, kita tetap tidak boleh puasa. Idul Fitri yang ada bukan hanya daging, semua makanan enak ada, tapi kita tetap disuruh puasa. Itu tanda besarnya Idul Adha. Setelah hari raya haram berpuasa. Makanlah oleh kalian daging itu, lakaklah kalian tunjang mulutnya. Nak berarti nak kerja. Lainnya, berarti kan suka makan tunjang nak. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi masyarakat, ternyata masyarakat bukan salah, cuman dia tak tepat sasaran. Beli baju Idul Fitri, betul. Buat kue banyak-banyak Idul Fitri, takbir keliling Idul Fitri. Nanti kalau ada yang beli baju Idul Adha, jangan salahkan, karena Ustaz Kompom sudah sampaikan Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, puncak nanti amalan di hari raya Idul Adha itu berkurban. Jadi puncaknya kurban Bapak Ibu. Tidak ada amal ibadah yang menandingi di pagi itu melainkan bin ihraqid dami, kata Nabi. Puncak amalan di hari itu adalah meneteskan darah binatang. Rupanya kurban itu amalan tinggi, amalan paling mulia di hari raya Idul Adha. Makanya masalah kurban ini Bapak dan Ibu, Allah katakan di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepada kalian telaga Kautsar. Salah satu tafsirnya nikmat yang banyak. Sehubungan dengan nikmat yang kita terima hidup di dunia ini, Allah inginkan dari kita fasalli, salat, wanhar, berkorban. Banyak nikmat yang diterima, Allah tidak katakan, oh baca Quranlah kalian, banyak nikmat yang kuberikan, berzikirlah kalian, banyak nikmat yang kuberikan, hajilah kalian, banyak nikmat yang kuberikan. Allah suruh kita umpamanya pergi ke Makkah. Tidak. Seiring dengan nikmat yang Allah berikan, mulai dari dalam kandungan kita, dalam kandungan sampai subuh ini, nikmat rezeki,
sehat, nikmat usaha, semua itu nikmat. Ternyata yang Allah inginkan dalam hidup kita salat, yang kedua berkorban. Maka salat ini bentuk syukur kepada Allah. Orang yang tidak salat itu tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak salat itu tidak tahu diuntung. Nikmat diterima, tapi kening tak mau turun ke lantai untuk memuji Allah. Maka umat Islam yang tak salat itu, Bapak dan Ibu, dia belum yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa di dunia ini. Orang tak salat itu nak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Awak yang ceramah itu cuma pernah nawi Pak aku ceramah. Waktu nanya itu berpaling kan? Nah, makanya salat ini perlu urgen. Sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, salat kalian nak. Jangan tinggalkan salat. Orang salat itu tak percaya dia dengan Tuhan. Dia tak yakin dia hamba. Dia tak meyakini ada yang berkuasa dalam hidup ini. Maka Bapak dan Ibu, salat ini bentuk rasa syukur, mengakui kepribadian status kita ini adalah hamba. Hamba ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Jangankan rezeki kita, nyawa di dalam badan ini diatur atau berada dalam genggaman Allah. Itu harus kita yakini, Bapak. Maka salat dia tinggal-tinggal. Apalagi salat jamaah ya, itu lebih luar biasa. Apa-apa yang dah tinggal salat dia, salat jamaah saja. Takkan salat-salat seduh-suh kalau dia nak meninggal. Pokoknya salat jamaah. Subuh jamaah. Subuh aja jamaah, beko subuh jamaah. Boleh tak ada makanan suruh tak jamaah. Atau subuh satu subuh aja jamaah. Dikatakan salat subuh. Jangan. Mudah-mudahan sampai ajal datang kita tetap istiqomah dengan salat berjamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berkorbanlah kalian, kata Allah. Berkorbanlah. Tak setimpal nikmat yang diterima dengan yang kita korbankan, Bapak dan Ibu. Lalu apa pengajian kita, Pak Ustaz? Masalah korban ini ibadah sosial. Ibadah sosial ini, Bapak Ibu. Korban ini salah satu bentuk ibadah sosial. Salat jemaah itu termasuk ibadah sosial. Ibadah mengumpulkan orang, menjalin hubungan. Salat jemaah, wirid pengajian, jenguk orang sakit, melayat ke rumah saudara yang meninggal, berkorban. Ini bentuk ibadah yang indikasinya memperbaiki hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang diinginkan dari hubungan sosial ini? Apa yang Allah inginkan dari ibadah kurban sehingga sosial kita bermasyarakat baik? Satu, ibadah kurban menyadarkan kita bahwa di dalam hak kita ada hak orang lain. Itu harus sadar dulu. Di dalam amplop gaji kita ada hak orang lain. Dalam hasil sawit kita ada hak orang lain. Dalam untung jual beli kita ada hak orang lain. Dalam gaji yang diterima ada hak orang lain. Pokoknya rezeki yang dapat, yang kita cari siang malam, yang kita terima tiap bulan, itu sesungguhnya bukan hak kita semuanya, bukan punya kita semuanya. Ternyata ada sedikit secuil hak saudara kita, dan itu kita keluarkan sekali setahun lewat ibadah kurban. Yang dilantak saudara itu ukuran keluar kan di sofa saudara, masuk masjid besok. Nah, keluarkan hak orang lain. Ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin. Maka masalah kurban ini, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita menyimpan harta. Jangan
sampai hati diserang penyakit kikir. Salah satu penyakit. Kenapa orang tak mau berkorban? Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia kikir. Dia tidak mau. Kalau masalah kurban ini spesifikasinya bukan masalah mampu Bapak dan Ibu. Ternyata kurban ini lebih besar, lebih berat kepada mau dan tidak mau. Bukan masalah mampu. Sebab masalah kurban itu ukurnya bukan sampai seperti nisab zakat harta. Kalau zakat harta itu nisabnya 42 juta. Baru harta itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berarti zakatnya 1.050.000. 42 juta duit kita baru dikeluarkan 1.050.000. Kalau untuk kurban bukan menunggu 42 juta. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, asal ada uang standby untuk membeli hewan kurban dan kalian tidak akan meminta-minta berhutang makanan pokok 1 bulan menjelang hari raya, kalian sejatinya sudah mampu berkurban. Orang-orang masalah kurban itu nak menunggu 20 juta. Berapa yang dikeluarkan? 3 juta, bukan 1.050.000. 40 duit, 42 baru keluar zakat itu 1.050.000. Tapi untuk kurban 10 juta duit standby bisa berkurban. Yang keluar bukan 1 juta, tapi 3 juta sekarang paling kurang. Itu tandanya ibadah kurban ini luar biasa Bapak dan Ibu. Betul kata Imam Taimiyah, Ibnu Taimiyah, ibadah kurban itu ibadah harta yang luar biasa. Tak menunggu orang tua banyak baru berkorban, asal mampu berkorban. Cuman masalahnya bukan mampu, mau atau tidak mau. Kalau masalah mampu nih, mampu kita semuanya. Honda saja bisa kita kreditkan dengan biaya 30 juta. Masjid, rumah selesai. Honda NMAX 45 juta kalau di kredit. Sekarang Honda di rumah 3, Honda Scoopy, Honda NMAX, Honda segala Honda. Kalau dah 3 Honda di rumah, itu kredit awak lebih kurang 100 juta. Masa korban tak bisa diansur cuma 3 juta? Kenapa dia tak mau? Bukan karena dia tak mampu, tapi karena dia tidak mau dan dia terserang penyakit loge. Loge episode 2. Kalau loge itu induk orang gigi itu ya, dan gigi loge itu. Kalau jual mudi ya sampai karya. Jangan diurang oleh giginya di giginya. Jangan kan diurang, kotek selero di giginya. Awak kalau berduit kok bisa sekali seminggu makan loma-loma. Sempurna apa? Aduh loma aduh. Tinggu duit banyak ayo. Makan patin kau ini. Tidak masuk dulu. Percuma banyak duit itu. Tak nyo sempurna apa dah. Nyo udang galaga. Nyo omo di nyo kering maco le. Ano mak kering maco. Tidak ada loma. Tinggi. Loma apa? Berbatin. Nah, lanjut. Aku masalah mampu. Mampu lah. Aku kebuka datanya selera. Ikut berkorban. Kalau awak tengok-tengok pengeluaran awak itu banyak Bapak Ibu. Banyak yang tak terbang. Macam rokok lah. Abang bilang tak mampu, tapi rokoknya macam kereta api. Rokok yang paling murah rokok apa? Lukman. Luka mendalam. 8.000 sebungkus, sehari sebungkus. Itu belum lagi Pak, itu enggak mantap Pak. Yang sebungkus sehari itu ada hitam muncungnya. Kalau yang hitam-hitam muncung itu ada bungkus sehari itu. Tahu dah sebungkus sehari 8.000 kali sebulan 240. 10 bulan 2 juta hampir habis. Setahun 3 juta kurang sikit Bapak Ibu. Kurban Lukman. Lukman saja kurban. Apa lah yang rokok apa kau yang surya sempurna Marlboro 30.000.
Kali sebulan 900, kali 10 bulan 9 juta, kali setahun 10.800.000. Itu yang tidak mampu ya. 10 juta habis dirokok semua setahun. Aduh, tak berkorban dah. Orang berkorban ada kenderaan besok di akhirat. Ikut pilih rokok, masalah doalah rokok yang menunggunya besok di akhirat. Ampun, alarm rokok dulu. Masalah mana yang lupa? Ampun nyuruh berkorbannya. Ampun, ada larang saya tadi no. Cuman kalau memang harus berhenti, gara-gara korban itu berhentilah. Untuk berkorban awak. Kenapa Pak Ustaz? Nanti kalau mati awak, yang awak sedekahkan awak dikorbankanlah yang tidak Allah. Yang untuk panggang di rokok tidak ada dalam buku amal. Tak ada. Tapi yang Bapak Ibu ikut sertakan korban, itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha pahala korban di Pak Ustaz. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati. Hewan yang kita korbankan semasa di dunia ini, dia nanti datang kepada Allah, datang nanti kepada kita di hadapan Allah, lengkap semasa seperti di dunia, dengan tanduk-tanduknya, wa is'ariha, dengan rambut-rambutnya, wa slafiha, cukup dengan kuku-kukunya. Bahkan yang tak pernah kalian makan sedikit pun semasa di dunia, dia dihitung pahala oleh Allah. Tanduk kerbau, gigi kerbau, kuku kerbau, rambut kerbau, darah kerbau yang tak pernah dimakan sampai hari ini. Apakah itu tak dihitung pahala? Ini luar biasa ibadah kurban. Jangankan yang dimakan, yang tidak dimakan pun dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kalau tak berkorban di Bapak. Tanduk pun jadi pahala. Daftarlah. Kalau lihat dulu kepadannya menetap. Tapi kalau Asia kan tidak. Kalau besok tetap. Umur panjang, badan sehat, rezeki murah, kurban tahun besok insyaallah. Amin. Tapi kalau musim panen mampu rasanya, jangan tunggu-tunggu berkurban, karena malaikat maut tidak menunggu mencabut nyawa kita. Baru sempat meninggal setelah rayu itu, dipastikan itu kurban terakhir kita semasa hidup di dunia Bapak dan Ibu. Anak deh, besok mengorbankan Ustaz, jangan harap ke anak deh. Jangan harap ke anak deh. Entah lagi dikurbankan waktu besok tidak. Awak juga sering mengorbankan orang tua yang meninggal. Macam juga anak awak besok. Aku jangan orang tua hidup kan, awak hidup ke ibu. Dan meninggal waktu tua badan besok deh. Kalau anak mengorbankan rakyat tahun tua badan awak, alhamdulillah. Tapi kalau malang di awak, tidak ada anak mengorbankan. Dibagi harta lo, pencoklat dengan negara harta sampai tahun kurban besok. Wah, udah kurbankan lain, wah anglat. Harus tu lagi dibagi. Ini pada dosa-dosa untuk mengorbankan awak. Rupanya tidak ada yang mengorbankan awak seorang pun. Tahu menangi dalam kubur, nyosal balui banyak dulu. Ikut kurban dan kalau bebek. Yang tengahmu dia. Orang yang kalian paham dari saya tidak. Kalau misalnya paham lah ya. Ustaz kata sok sakai Ustaz. Semua balik pakai yang kesosak. Kalau kesosak cerita bagi gue pakai yang kesosak. Yang dicari apa? Makruka dari Ome. Emas yang ada di tangan tutup kesosak. Pakailah dulu. Jual kakak 1,5 Ome. Itu berkorban awak sekeluarga dia tahu. Cuma ada Ome di tangan tapi tak terpakai. Tak pukul Ome. Ibu-ibu di kampung yang ringan. Pakailah untuk kurban. Itu menggaya atau ini Ome itu. Mati mak ke malam dibuka deh. Dah anak mau buka ada suami, buka Ome waktu. Kalau anak mau buka disimpannya, dihitungnya besok, dibaginya. Kalau suami membuka, dipasangkannya ke jari lain besok.
hati-hati. Mama bangga orang besok pindah ke jadi orang lain. Dijadiin dia apa mas kawinnya besok. Itu kalau aku macam itu. Kamu lah bapak sih kan tak tahu. Aku ini aku takutnya bawa mie pak. Ini bawa mie gaunya. Hati kau pindah ke jadi orang lain. Itu tenang, bawa mental. Lapak tak mental, dia macam itu. Kau kira-kira sumber kau mampu mental, kau pakai. Unik lagi kau bang, ada yang mau daftar lah, aku cari lah. Tapi kalau ada kewajiban, ada hutang, ada biaya sekolah anak, kalau pun duit itu lebih wajib keluar program sekolah. Jadi gaji kau boleh pak, tapi lunak sebetulnya. Kalau tak mampu, ikut korban. Kalau tak mampu, jangan dipaksakan bapak. Sebab ada yang lebih wajib. Korban itu hanya sunat mu'akkad. Sebetulnya waktu bisa. Kalau ingin, mampu. Kalau ingin, jangankan korban yang 3 juta, yang 30 juta untuk umroh saja, mampu kita selipkan, mampu kita simpan. Kenapa? Karena ingin datang ke tanah suci, berangkat ke Makkah. Yang berangkat ke Makkah itu bukan orang kaya semuanya pak, orang biasa-biasa di masyarakat di kampung. Kerjanya kadang mau maaf, kadang-kadang memotong, kadang-kadang kerja kebun sayur, kadang-kadang cuma jualan sate, jual lontong. Tapi sampai dia ke Makkah, kenapa? Karena keinginannya pergi ke Makkah itu mengalahkan badannya, lebih besar semangat daripada badannya. Macam tu semestinya kurban ke ibu. Kalau semangat itu besar, tiap tahun pasti kurban di rumah kawan insyaAllah. Oke, betul kan? Ustaz, duit tak ada Ustaz, tapi yang diterima si rayu ada. Boleh berhutang berkurban, tapi dengan syarat ada tentangan untuk membayar. Dalam mazhab Hambali, berhutang boleh berkurban, tapi pembayarnya besok ada. Duit kita baru keluar bulan 8, rayu bulan Iko, duit keluar bulan 8, duit jual tanah boleh, hutang orang diterima nanti bulan 8 boleh, pinjam dulu duit orang sekarang, ikut berkurban boleh. Begitulah kita ditekankan berkurban, berhutang pun boleh Bapak Ibu. Tapi tentangan membayar dong. Kalau tidak ada tentangannya, betul-betul deh. Ibu datang ke Buya Adam Nego, pinjam dulu duit Pak Dewan, rabot 3 juta untuk apa? Kurban, tak boleh berhutang? Boleh. Coba dulu tentangannya. Aduh, besok arisan aku keluar, berapa? 700 ini Pak Dewan. Itu tak bisa juga Pak. Itu menceng-ceng namanya itu. Itu saya 20 juta 300 ini mana? Dia sorakan kepada Allah Pak Dewan. Kalau tak ada, menipu masih ada itu Pak. Tapi kalau arisannya menimpa 4 juta, 5 juta, ikut. Kalau untuk petani Pak Dewan, ada yang panen ikan, rumputnya panen ikan meleset. Semestinya dipanen sebelum rayo, rumputnya karena banyak antrian, nanti dipanen setelah rayo. Dipakai di masjid dulu. Masjid meminjamkannya untuk orang yang panennya tadi meleset, molor, nanti setelah panen dibayarnya. Dan biasanya yang macam itu selalu untung panen. Sebenarnya diambilnya hak orang itu, untung selalu. Tak ada yang dimatikan. Aku kalau itu sawah keluarkan dulu. Belum clear itu sawah itu, belum selesai. Ikut kurban. Kenapa Ustaz? Sebab kurban ini datangnya cuma sekali setahun. Kalau tak ikut awak yang 4 hari dong, kalau 10, boleh, 2 boleh, 3 boleh, tak bisa kita ikut lagi. Umpama tanggal 5 boleh keluar duit awak, awak belikan 1 ekor hewan kurban, hewan kambing, hewan sapi, ketol, datang ke panitia, tolong sembelih ikut kurban kami demi Allah. Itu bukan kurban Bapak dan Ibu. Hewan yang disembelih di luar 4 hari ini bukan nilai kurban. Makanya jangan sampai tak ikut yang 4 hari ini. Kurban yang 4 hari itu, menyembelih di 4 hari ini. Berarti kalau dia ikut yang 4 hari itu, menunggu 1 tahun. Ini cuma 7 rupiah setahun menunggu. Kalau subuh jemaah itu tak ikut pagi kok, subuh besok aja oleh yang pakai kambing itu.
Esok boleh ambil mah. Artinya tak rugi ya Pak dok. Tak rugi dong. Jadi satu, dalam hak kita, dalam rezeki kita ada hak orang lain. Nabi memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, jangan sampai ya Allah, aku takut, aku berlindung kepadamu dari penyakit al-bukhlu, kikir, tak mau berbagi dengan orang lain. Kikir penyakit yang paling menghantam harta kita. Kalau harta sudah dihantam kikir, masuk ke dalam hati, maka orang itu tidak akan mau berbagi dengan orang lain. Apakah sifat kikir ini menyelamatkan kita Pak Ustaz? Tidak. Kenapa kita tak boleh kikir? Orang kikir dibenci Allah. Orang kikir melawan kehendak Allah, keinginan Allah, takdir Allah. Orang kikir ini yang dilawannya Allah Pak. Allah inginkan harta itu disalurkan kepada orang lain. Kuberikan kamu harta, engkau harta bom-bom, salurkan. Ada hak anak yatim di dalam, ada hak fakir miskin dalam, ada hak saudara-saudaramu, ada hak tetangga-tetanggamu. Itu salurkan. Allah titipkan harta supaya kita salurkan. Ternyata dia simpan. Sudah Allah berikan dia harta, yang dia lakukan, dia simpan, dia cari, dia hitung, dia simpan. Dia cari, dia hitung, dia simpan. Tak dia keluarkan. Dicarinya, dihitung, disimpan. Dicarinya, dihitung, disimpan. Dia tidak mengeluarkan. Padahal Allah ingin dia keluarkan harta itu. Makanya yang tidak mau berkorban, yang tidak mau mengeluarkan harta, langsung Allah ancam dalam Al-Quran. Wailun, masuk nerakalah. Wailun, celakalah. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang kerjanya setiap hari mencari, menghitung, mencari, menghitung, menyimpan, tak dia keluarkan harta itu kepada jalan Allah. Orang itu masuk neraka, celaka dia Bapak. Kau jadi simpan duit dong. Ambo paling takut nyimpan duit Pak. Kalau banyak duit itu takut ambo Pak. Takut masuk rumah sakit Pak. Ini duit banyak, artinya bisa kemungkinan masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit itu banyak duit dulu. Ambo takut duit banyak, takut masuk rumah sakit. Ambo mengeluarkan coba anak yatim supaya dia masuk rumah sakit. Kalau dipilih-pilih, mendingan awak keluarkan duit itu daripada keluar di rumah sakit Bapak Ibu. Kalau udah masuk rumah sakit itu tak ada sodaknya dong. Hidung awak ke tali bekabel itu dah loma dong. Tangan awak bimbus itu mana loma. Makan rumah sakit itu mana sodak. Betul? Betul? Paling kan loma di rumah sakit itu nengok perawat aja. Itu aja loma aja. Kalau begitu pun di rumah sakit. Tak itu apa Pak? Kalau apa masuk sanggup ya Pak. Kan terasuh tadi kan, ambo itu supaya terasuh kan gitu. Kalau tak mau macam itu tak mendidik tadi itu loh. Ikut karena sampai keluar masa itu, Ustaz itu keracunya. Tak ada. Kalau dah sakit dah mana sopan yang perawat tu leh. Nampak saja nak teratur leh. Sopan yang perawat tu leh. Cuma nak agak sehat sikit, alhamdulillah. Suai, maka jadi jangan simpan-simpan harta. Harta tak bisa menyelamatkan kita di dunia. Betul Ustaz? Betul. Jangankan mengobati kita yang sakit demi Allah. Harta yang banyak tak bisa mengembalikan selera makan yang hilang Bapak. Jadi kan untuk membawa sehat, dia masuk ke sakit sehat Pak, belum tentu kan. Yang pergi sakit dengan duit banyak, belum tentu dia sehat keluar dari sakit. Jangankan membuat kita sehat, mengembalikan selera makan tidak bisa di duit banyak tuh. Ampun mau duit banyak, selera makan tak ada. Tak bunuh duit itu Bapak Ibu. Kalau lain kodak mau mana mau sampai ditapa aja tak nyium. Itu nak lompat boleh banget. Tak bunuh duit banyak tu udangnya nak nyium. Ayam kampungnya menolak, sampai baunya menolak. Nih. Ambil sering macam itu. Kalau dia dah drop ke tumbang, tanya dia pergi di rumah.
makan. Bunci semua ditambah di batu bola. Mangkene, apa perlu duitnya Pak? Nak menimu lah. Udah yang kampungnya. Tak, kau menimu cinta. Apa perlu duit? Coba sampaikan ke aku. Tak butuh duit tu lagi. Selera makan ni tak bisa kembalikan no. Aku jadi kilo-kilo botol di duit tu ni. Betakut tu mengeluarkan tubuh merah tu. Memang iyo, segala limpah tu poning-poning dia. Sedikit duit tak bisa menolong awak. Aku tak boleh berpikir Bapak Ibu. Yang akan menolong itu yang kita infak sedekahkan. Jangan sibuk membangun di dunia, pikirkan pembangunan di akhirat. Sibuk mencari harta di dunia, bangun rumah, bangun ruko, beli kendaraan. Rupanya pembangunan di akhirat tak dia pikirkan. Harta itu akan bersua di akhirat kalau kita irimkan di akhirat. Bangun istana di akhirat dengan berbagi semasa di dunia ini. Aku berbagi itu, orang yang dermawan itu dia sedang membangun istana di akhirat. Di dunia mungkin rumahnya tak besar, tapi di akhirat dia dapat istana. Amin. Oh. Tengok besok, bundang ke istana boleh ya. Kenapa kita tak boleh pikir Pak Ustaz? Karena orang pikir hidupnya susah di dunia, di akhirat dia sengsara. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-bakhilu ya'isu 'isal fuqara. Orang bakhil, orang kikir, dia hidup di dunia macam orang fakir, orang susah, hartanya banyak, tapi dia tak nikmati Bapak tadi. Orang kikir itu susah hidupnya. Orang tua banyak tapi tak dinikmatinya. Contoh, rumahnya 10, yang ditinggalkan, yang dihuninya berapa? Sucinya. Mobilnya 7, yang dipakainya suci, yang dipakainya Pak. Nah, ada yang bisa pakai mobil sekali 2 loh. Maka harta itu tak bisa dinikmati. Apa guna banyak-banyak orang tua kalau tak dinikmati? Betul? Rupanya Bapak dan Ibu, yang dinikmati satu. Ternyata di akhirat yang akan kita selesaikan pertanggungjawabannya tetap 1000. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Wa yuhasabu hisabal awliya. Besok di akhirat dia tetap diadili, dihitung oleh Allah dengan cara adili orang kaya. Macam mana Allah mengadili orang kaya? Macam itulah dia tetap dihitung. Dia dapat 10, nanti yang ditanya bukan yang dipakainya, tapi semua yang dia dapat Bapak dan Ibu. Terpakai tak terpakai, tetap kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau nak selamat, jangan disimpan, keluarkan, biar nanti kita tak susah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tua uang, banyak ya Allah. 10, ke mana? Allah beri pak sedekah ya Allah. Sedekah beri pak sedekah. Tak ada musuh simpan, aku selamat Bapak. Datang dari engkau, ku kembalikan kepada engkau ya Allah. Itu selamat Bapak. Tapi kalau simpan, ajak kau besok akhirat. Di dunia tak dinikmati, di akhirat kau tenggelam dalam harta. Dibakar, dipanaskan oleh Allah dalam neraka Jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari Jahannam. Hari itu neraka akan memanaskan harta yang disimpan semasa di dunia. Fatukwa bihaji bahum. Ketika harta itu sudah panas, sudah mendidih, Allah tumpahkan ke dinding kita. Wa junubuhum, Allah timpahkan ke usus kita. Wa zuhuruhum, Allah tumpahkan ke punggung kita. Hadza ma kanastum. Inilah harta yang kalian simpan semasa di dunia. Fazuku, rasakanlah azabnya. Bima kuntum taknizun. Apa yang kalian cari, yang kalian simpan, itulah yang kalian rasakan hari ini. Rupanya kita dibakar, ditenggelamkan di dalam harta yang kita cari, yang tidak kita infak sedekahkan semasa hidup di dunia. Bapak, sengsara sudah akhirat. Banyak kita tanggung pada. Ustaz apa? Ustaz cuma dari Buya protokol bahasa Ustaznya. Iya dalam hati dari Buya. Dalam hati aku sampai putih dari kasih bagaimana?
terpancung gitu ya. Kalau nak dipancung bukan naik, cuma terbadi. Dipancingnya kan, macam mana jadi? Banyak yang sakit hati datang pagi. Ternyata Bapak dan Ibu, kenapa tak boleh pikir? Karena harta yang tidak kita keluarkan semasa di dunia, yang tak kita korbankan di akhirat akan berubah. Suja'an akrab, harta itu menjadi ular besar, berkepala kotak, berlidah cupang dua, mengejar kita, dipatoknya. Terwujud orang di pada masa, kenapa itu yang dikejar? Kenapa semua berdiri kejar ular? Kok ada orang yang dikejarnya? Besok Ustaz Bombong bertanya setelah dipatok ular, kenapa ada yang kau kejar? Kenapa aku yang dikejar? Bercakaplah ular itu yang kepalanya kotak, yang lidahnya cupang dua. Apa kata ular? Ada maluka. Akulah harta yang dulu kau cari. Ada akan suka, anak akan suka. Akulah perhiasan yang ikut tumpuk semasa di dunia. Ana maluka, ana akan suka. Akulah hartamu wahai Bombong. Terkojut Ustaz Bombong di akhirat. Dikoyak oleh Pak. Kulit tu orang bawah. Ular berkepala kotak. Hah? Kalau enggak nanti kalau jauh dari kepala kotak, sudah kak, korban duit. Bahaya tu. Kamu takut mana mak? Takut lah. Datang kepada dia. Jadi itu dia lah. Bukan takut. Takut dah dua mak. Aku juga takut. Nah, selesai kajian. Kedua, potong-potong singkat aja lah. Yang kedua, ibadah sosial kurban ini pertama dalam hak kita ada hak orang lain. Dalam hak kita ada hak orang lain. Itu sosialnya. Yang kedua, ternyata ibadah kurban ini ibadah sosial, kita jangan bocokkan kurban ini. Bersatulah dengan ibadah kurban. Kenapa? Mulai dari membeli hewan kurban bersama sampai memakannya bersama. Contoh, sekelompok berapa orang? 7. Bersama tidak? Bersama. Nanti menumbangkannya bersama atau seorang? Bersama. Nanti membersihkannya bersama atau seorang? Bersama. Nanti membagikannya bersama atau seorang? Bersama. Makan bersama. Maka ibadah kurban ini ibadah yang menjalin persatuan dan kesatuan. Bersatulah dengan ibadah kau. Cepat cokak-cokak. Sebab kenapa? Karena ibadah kurban ini bentuk agar umat Islam ini selalu dalam keadaan bersama. Alaikum bil jamaah. Bersamalah kalian selalu. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam domba-domba yang sendiri-sendiri. Aku yang diterkam serigala itu sendiri-sendiri, Pak. Aku kalau nak diterkam, nak diterkam bersama selalu. Datang sholat jamaah bersama, datang wirid pengajian bersama, jenguk orang sakit bersama, jenguk orang meninggal bersama, berkurban bersama. Insya Allah rahmat berkah akan selalu turun ke negeri kita. Tidak ada jalan Allah menolak kalau sudah umat ini bersatu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tak ada yang mustahil bagi Allah. Perang Badar 314 melawan 1000. Tapi umat Islam menang total. Apa penyebabnya? Persatuan. Tapi di perang Uhud bisa kalah bukan karena umat Islam tak kuat, tapi karena tidak mendengarkan instruksi baginda Rasulullah. Tak usah boleh kalah ini. Adalah monang ini sendiri itu. Monang seputaran pertama Pak perang Uhud itu. Rumput menengok orang tua di bawah Ome turun saja. Pasukan panah di akhir. Nyetur merokok itu nampak deh orang kafir orang Quraisy yang lalu jauh kan? Oh di situ sana keboleh ini diputar baliknya, diambilnya wilayah kemana tu? Api umat Islam sampai Nabi hampir terbunuh di perang Uhud. Apa penyebabnya? Karena mulai tidak bersama. Dan bocah tak perang Uhud. Aku juga itu dengan bocah. Kalau bocah bisa hancur lah. SSB itu mewujudkan kebersamaan. Aku bangun kebersamaan. Kurban itu yang membawa bersama selalu. Makan daging bersama, cari kobo bersama, solo bersama-sama besok. Aku nak ikut bersama-sama. Tak satu kurban lo, menolong kerja. Datang besok.
Tak soto besok mau membersihkan, membagikan. Aduh, tak salah kalau yang mengikut awak. Ikut tak saudara tak soto berkorban, tak soto menumpangkan hewan korban, tak soto membersihkan hewan korban, tak soto membersihkan lapangan tompek hewan korban, membagikan pun tak ikut. Rupo-rupo itu datang nomor 1 ini nak nio. Nio dulu nak mau lagi korban pulang. Ay, orang macam koro bahaya orang. Dibawa ke lapangan itu, nah lo mangkuk lo, coba pemandian anak-anak lo, nanti bawa aku lagi korban sedikit bentuknya, coba mandi yang dibawa ke lapangan. Dan semuanya jangan sombong, jangan hasad, jangan cemenge. Insya Allah dengan kurban kita semakin bersatu. Insya Allah. Amin. Kita tutup ceramah ini dengan berkata-kata hikmah. Perkataan hikmah Ustaz Bombong subuh ini di ujung batu, jangan serakah dengan daging kurban, jangan tomak dengan jatah daging kurban, karena daging kurban itu enaknya sekali makan. Jangan ada hasrat nak menyimpan sampai berbulan-bulan sehingga kebawa jatah orang. Awak nak makan daging juga bulan-bulan sehingga tahulah orang balik. Jangan sampai dibawa orang ke rumah. Yang disimpan dalam kulkas itu usahakan jangan ada orang. Banyak sama dibagi, sedikit sama dapat. Apa motonya Pak Ustaz? Orang hari itu makan daging, kita makan daging. Maka sifat serakah jangan dibawa menghadapi hari raya kurban. Jangan dibawa ke lapangan menjemput jatah hewan kurban. Jangan pernah tomak ingin menyimpan sampai berbulan-bulan. Kenapa? Karena yang disimpan sampai berbulan-bulan dipastikan tidak enak Bapak dan Ibu. Nah, lomak tadi itu kalau lama bulan lomak itu Ustaz. Bukan daging itu yang lomak, selewa awak dan bonang Bapak. Bulan-bulan daging itu lomak ini apa boleh nyaman tidak dulu selewa itu kok tomak tu. Nak daging tu nak lomak tu tomaknya tu. Betul? Lomak aco dulu deh. Kalau lama bulan-bulan dalam kulkas tu. Lah, jangan dibawa tunjang ulang kurang, naik tensi awak besok. Tunjang dibagi. Banyak video beredar gini. Penitia hati-hati dalam menikah. Kalau sempat korban luar biasa, penitia banyak dapat pahala. Kenapa penitia tak dapat gaji? Maka dia dapat pahala besar Pak. Yang mencari hewan kurban dia, yang menelpon orang punya hewan itu dia, yang membawa pemainnya, yang bertanggung jawab ini, sampai pelaksanaan ini bertanggung jawab. Ini yang paling banyak. Tapi jatah penitia tidak ada dalam hewan kurban. Paling penitia dapat beli rokok saja. Menunggu hewan kurban dapat rokok. Tak ada tunjang-tunjang, tak ada hak penitia. Paham? Kalau jual lagi so, tiga dibawa balik. Hati seorang, sangun sisi-sisi seorang, hati dapat sisi-sisi seorang, limpo dapat sisi-sisi seorang, tunjang dapat sisi-sisi seorang. Sikit-sikit itu yang lemah. Aku butuhnya banyak kalau hak orang termakan. Betul? Nah intensi Pak, sungguh sekali lemahnya. Sungguh sekali makan lemahnya. Besok lagi lemah lagi. Tapi lemahnya yang tambah lain juga tak ada. Tangguh juga lemah lagi. Kemudian lemah dia yang pertama. Sesuai? Alhamdulillah. Dan itu pokoknya nanti itu nanti. Insyaallah dan Ibu mudah-mudahan kehidupan itu berkah dapat membuat kita semangat ingin berkorban dan membangkitkan semangat kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ustaz Bombong datang sesekali. Namun ninyo meletup aja. Mendas-gas aja nyo. Maklumlah Bapak Ibu. Orang sesekali ke kadang kerinduan luar biasa. Ambo ngomong semangat macam tu bukan dia marah, tapi dia rindu dengan orang ujung batu. Kau mana ambo semangat Ustaz? Iya betul.
mula lah muka kau lah 3 bulan kau ni. Jadi sekali kau main kau, memang kalau tweet sekali kau bawa. Mohon maaf aja lah kalau agak tinggi lah kan bahasanya, kami mohon maaf. Bukan karena kami marah, tapi karena kami semangat. Kasar bahasa Ustaz? Enggak. Memang kami makhluk kasar Bapak dan Ibu. Kalau kami makhluk halus, itu yang halus-halus keluar. Tapi kami ini makhluk kasar, maka maklum saja lah kalau ceramah itu kasar-kasar. Karena memang kami makhluk kasar. Sengaja semuanya Pak Ustaz, kami mohon maaf. Semua yang kami sampaikan bukan tidak sengaja, tapi kami sengaja Bapak dan Ibu. Kami tidak ingin bohong munafik, kami mohon maaf karena memang yang kami sampaikan semuanya sengaja menikung. Jadi jomongin ya, sengaja jomongin ya. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai tidak mandi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ucapan tak berkenan tutur kata menyinggung. Mudah-mudahan berkah bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.